Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kita jumpa lagi di episode ke-21. Sekarang cerita tentang, kemarin udah cerita kehilangan handphone segala macam, udah ketemu. Nah, terus SMP, SMA itu SMA. Kemudian kuliah, Vika Vicky. Apa? Ini syutingnya di depan halaman rumah, di gazebo yang kita bikin. Wah, gazebonya ini luar biasa. Jadi gazebo ini multifungsi, two in one. Jadi bisa gini, bisa kayak tempat duduk gini, bisa nanti kalau pasang kursi bisa kayak balik. Jadi kalau anak-anak nanti cucu-cucu main, kita tinggal jaga di luar situ, di sini udah balik, ya. Begitu ceritanya. Jadi ini copotan, knockdown. Nah, pamer, ya. Pamer kepandaian, keidean. Jadi kita sekarang cerita kuliah Vika Vicky. Vika Vicky itu kuliahnya SMP, SD bareng. Kok nggak level lahir dulu? SMP bareng, SMA bareng. Nah, kuliahnya dia mau beda. Tampil beda. Satunya di Vikario di Bina Nusantara jurusan DKV animasi. Kalau Vikirio di UMN di Gading Serpong jurusan DKV desain grafis. Dua-duanya di Serpong, jadi nggak kos, nggak apa, ya itu sesuai doa ibu lah, doa ibu. Ya seperti ayah dulu, ibu tuh pengennya, kan bapaknya ayah tentara, sering ditinggal sama bapak. Jadi ibu semacam berdoa atau punya keinginan yang kuat supaya nanti anak mantunya itu kalau malam juga bisa dikelonin sama suaminya gitulah, nggak kayak ibu gitu. Kita berdelapan, cewek, cowok, cewek, cowok, cewek, cowok. Nah, semua begitu. Sesuai dengan keinginan ibu. Begitu juga dengan Vika Vicky. Reval juga nanti ada ceritanya. Jadi karena keinginan nggak mau pisah, ya ngumpul aja terus. Iya. Nah, kuliahnya itu mungkin ini cerita Vika juga ya, Vikario juga ya. Kalau Vicky waktu kuliah ya biasa, kemudian magangnya di Jakarta. Jadi magang di Jakarta, jadi ya magang di Jakarta ya biasa antar jemput. Kebetulan waktu itu masih pacaran, jadi antar jemput pacaran. Terus kalau Vikario magangnya lumayan jauh di Malaysia. Nah, iya, karena ya motor lebih bahaya lah. Iya, waktu kerja boleh, waktu di kerja boleh ya. Ah, itu. Kalau Vika tuh waktu kerja main mobil terus sampai karena biar mempermudah lewat tol beliin obu. Waktu itu obu masih mahal banget, 500 sekian tuh obu tuh. Obu mandiri on board unit di tol. Jadi nggak usah. Nah, cerita magang tadi di Malaysia kita sempat semua ke sono. Waduh, heboh banget tuh. Ayah mana selalu kalau naik pesawat masalah, stres. Ya gimana, orang namanya tugas. Tapi kan magang maksudnya nggak lama, nggak kayak kuliah, nggak kayak kerja itu ya. tekanan batin tahu. Oh. Ya Allah. Itu nangis-nangisan ya Allah, tiap hari berdua nangis sama Vicky. Sama ayah nangis ya? Itu pertama kali kita berpisah ya. Berpisah jauh, ya Allah jauh. Apa? Ya. 6 bulan kan ditambah. Ya, jadi aturan sekian udah pulang sih, ya? ditambah lagi. Jadi apa? Ya udah, itulah cerita magang sekilas ya. Intinya kita ke sana itu nggak gampang sih, karena Oh, gigi siapa? Gigi Vicky ya? Oh iya. Nah, nanti buat cucu-cucu ya, nih nanti tonton kalau udah ini ngerawat gigi yang bagus. Gigi yang bersih, jangan kayak itu Vikirio tuh giginya Lepas. Aduh. Lagi makan lepas. Giginya pakai sarung, makan kecolok lepas. Dan itu perjuangan itu, terus biayanya juga nggak murah. Tapi yang paling ini ya udah nggak asli kan beda ya. Jadi nanti buat cucu-cucu, buat Anya, Bara, saya tuh perhatiin giginya ya. Vika Vicky juga mesti ngerawat anaknya lebih baik dari ibu. Nah itu ya. Itu udah magang cerita. Terus kita ke Reva lahir ya. Nah, Reva lahir tuh tahun 2002. Itu lagi sedang hamil itu. Ini jadi gilas balik lagi. Kamu magang kan kuliah tahun 2011. Magang berarti kira-kira 2014. Nah, ini balik lagi ke 2002 sekarang. Reva lahir itu
Reval tuh dalam kandungan tuh juga maksudnya nggak diem di Jakarta, sering pulang ke Solo, ya kan? Lebaran pulang, ibu mau berangkat haji ke Solo juga. Angon Putu kan pas mau berangkat haji apa sebelum itu? Kemudian terus, iya. Juga. Terus setelah haji dia, aku nggak ikut. Setelah haji pulang juga, nggak ikut ya. Jadi ibu meninggal tuh kira-kira Februari 2002, Reva lahir April 2002. Nah, proses kelahirannya itu lumayan dramatis juga. Karena lagi dramatis sakit. Apa? Enggak juga, karena Vika lahirnya di harapan kita. Kita berangkatlah, ibu udah mules, udah katanya pembukaan, berangkatlah ke harapan kita di Sleepy. Iya, karena pengen. Nah, apa? Udah pecah ketuban. Udah rembes bukan pecah. Udah rembes. Nah, itu 2002 berarti Vika umur 9 tahun. Nah, kita berangkatlah ke harapan kita, Vika dititipin di Kebon Jeruk. Ayah ibu di harapan kita. Nah, tanggapannya nggak seperti waktu Vika datang. Rada jutek. Ini nggak pernah kontrol ke sini kok, mau lahiran di sini. Ya. Nah, ibu udah bete dari situ. Biasa kan ibu kalau bete tahu sendiri, bojoku galak ya kan? Waktu Vika ke sana tuh welcome banget ya. Walaupun nggak lahir di sana tapi welcome. Ya. Tahun 93 beda lah pelayanannya. Nah, 2002 karena udah nggak serak gitu. Ya udah. Tapi tetap aja ibu masuk ruang perawatan itu yang ya namanya ya. Apa ya namanya? Ya perawatan. Kan. Ya pokoknya mau melahirkan lah ya. Nah, di sana semalam itu? Enggak nginep ya kayaknya. Hah? Kan berangkat semalam ya? Kayaknya di sana semalam ternyata belum lahir. Iya. Nah, terus nggak ada pembukaan juga. Ya karena ibu mungkin nggak serak, tadinya udah mau buka, ngerepet lagi. Nah itulah, itu. Nah, Reval mundur lagi karena ibunya nggak ikhlas. Nah, akhirnya ya udah karena pelayanannya nggak ramah, nggak ini kan, udah pulang aja. Pulang coba, udah mau melahirkan pulang dari harapan kita. Aneh kan? Tapi pulang juga langsung ke itu acaranya Mbak Rini. Pulang langsung ke Tebet ya? Nah, pulang masih ada kunjungan ke Tebet. Lucu kan? Nah, habis itu pulang lagi. Udah setelah dari Tebet main ada kumpul-kumpul. Ya, pulang. Waktu itu sebelum ada corona, jadi kumpul-kumpul santai aja. Terus pulang lagi nginep semalam lagi ya? Di rumah. Ya. Nginep semalam lagi di rumah. Nah. Jam 8-nya. Terus besoknya habis rembes masih 2 hari ya? Iya. Udah nginep terus main ke Tebet. Jadi dari harapan kita langsung ke Tebet, pulang lagi ke rumah ke Serpong sini, Melati Mas. Terus konsultasi sama dokternya. Terus balik lagi ke dokter Dahrial Daud, itu sabar banget dokternya, top. Pak Dahrial Daud kalau nonton. Telepon terus kata dokternya, iya udah ntar malam aja ke rumah sakit gitu. Nah terus malam berikutnya kita ke Siloam lah karena dokternya prakteknya di Siloam. Nah sebelum ke sana kita makan sate Rita dulu tuh. Iya. Katanya, Mas, aku mau makan sate gitu. Ya udah, ayo gitu. Ke sate. Kamu yang makan. Iya, ya udah. Itu ayah nggak tahu kondisinya lagi berat banget tuh kepala. Ya, lagi sakit parah. Lagi parah. Jadi ya udahlah ke Siloam. Udah masuk kira-kira jam 8 apa jam 9? Jam 8. Jam 3 lahir ya subuh ya? Subuh lahir. Menjelang subuh. Jam 8 malam menjelang subuh lahir. Wow. Iya, jadi nggak sampai ya Reva lama lah. Ya kan dari harapan kita sih itu kan lama. Tapi kalau di Siloam datang jam 8, jam 9 menjelang subuh udah lahir. Itu nggak ada mules-mulesnya itu. Tapi perjuangan. Nah, itu ada cerita bagus juga. Itu prosesnya sampai lahir sampai ini ayah handycam semua. Tapi nggak tahu handycamnya sekarang kemana ya. Itu waktu itu. Nah, ini buat catatan juga dari SD Vika kita udah punya handycam karena memang ayah dari awal bukan seneng dokumentasi. Makanya sekarang Instagram banyak ya. Kalau mau semua didokumentasi. Kehidupan keluarga tuh semua didokumentasi. Kalau anaknya nggak mau difoto dimarahin. Iya. Jadi kita sampai punya handycam 3. Dari kaset kecil, kaset musik segede gitu, terus kasetnya kecil sampai CD, DVD. Nah, itu punya. Karena semua. Nah, itu proses kelahiran ayah handycam semua. Dari mulai bayi lahir itu kepalanya tuh ayah handycam semua. Tapi waktu itu kan ayah bisa convert sendiri ke DVD biasa, jadi bisa di blur gitu. Nah, tapi sekarang nggak tahu kemana karena nggak ada Instagram. Gimana? Perasaannya gimana melatih kelahiran tuh 2 kali? Wah, stres. Ibu mau lahiran tuh udah sampai pokoknya udah jangan punya anak lagi ya. Iya. Nangis nggak? Enggak lah. Oh, ayah termehe-mehe. Ya,
Ya, dia pasti dramatis lah. Tapi ayah nggak terlalu apa namanya, ya itulah. Ayah semua titipan, semua ayah pasrahkan aja di atas. Yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, ya kan? Dibawa ke rumah sakit itu deh, dokter yang terbaik, udah kayak gitu aja, ya. Gitu. Jadi itulah proses kelahiran. Sebenarnya masih itu proses kelahiran lumayan ini. Ibu juga karena ada susternya 2 tuh si kembar, jadi ibu nggak begitu. Nanti Susternya kembar emang? susternya kembar Vika-Viki. Hah? Oh iya waktu waktu viral kecil. Iya. Suster kembar. Kira ini suster yang di sono tuh loh waktu melahirkan tuh loh. Jadi aku tuh lebih banyak santai karena ada yang jagain, Ya. ada yang ngajak main. Iya, 9 tahun tuh kamu. Sampai dia cerita, ibu tadi Reva jatuh. Jatuh di mana? Aku gendong jatuh. Oh, wah. Sampai dia naik sepeda, jatuh di sepeda juga. Pokoknya jatuh mulu tuh Reva tuh makanya. Kalau punya anak ibu jatuh mulu semua. Ya udah, ya. Itu proses kelahirannya. Nanti kita ceritakan lagi proses gimana sih. Nanti balik lagi ke bisnis yang gas gitu kayak tadi ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya episode selanjutnya ya. Oke.